Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas setelah aliran uang terbuka dari segala arah, lakukan hal-hal berikut. Setelah mempraktekkan teknik bersyukur yang pernah dijelaskan secara rutin dan konsisten, ada tugas-tugas yang masih perlu dilakukan, yakni 1. Jaga vibrasi tetap di atas. Banyak penelitian telah menemukan bahwa orang yang secara sadar menghitung berkat mereka cenderung lebih bahagia dan tidak tertekan. Dari meningkatnya kesehatan fisik dan psikologis hingga membuat Anda tidur lebih nyenyak. Rasa syukur memiliki beberapa manfaat yang terbukti secara ilmiah. Begitu Anda mulai menghitung berkat Anda akan melihat bahwa Anda memiliki lebih banyak hal untuk disyukuri daripada yang Anda pikirkan sebelumnya. Mengembangkan sikap syukur adalah salah satu cara sederhana untuk meningkatkan kepuasan hidup Anda. Jika Anda bersyukur atas apa yang ada, termasuk pelajaran di sekolah kehidupan yang tidak menyenangkan, Anda dapat mengundang lebih banyak energi positif ke dalam hidup Anda. Apa yang Anda hargai dalam hidup, nilainya akan meningkat. Apa yang Anda pikirkan dan fokuskan akan tumbuh dan menguat. Energi mengalir kemana perhatian Anda tertuju. Bersyukur memang salah satu cara cepat untuk menaikkan vibrasi. Tugas Anda kemudian adalah menjaga agar vibrasi tetap di atas. Oleh karenanya, hati-hati informasi dari media. Penuhilah pikiran Anda dengan informasi media yang positif dan membuat berdaya. Walaupun kadang informasi media yang bersifat negatif diperlukan, tapi porsinya jangan terlampau besar. Sesekali saja diikuti. Anda mungkin pernah mengikuti informasi dari televisi, dari internet, dan saluran media lainnya. Dan kalau Anda terus-menerus terpapar informasi negatif ini, Anda akan mengalami cuci otak yang kurang ada manfaatnya buat Anda sebenarnya. Cari informasi yang bermanfaat, membuat Anda berdaya, membuat vibrasi Anda naik melalui apa yang Anda lihat, baca, dan tonton setiap hari. Hati-hati dengan siapa Anda bergaul. Pergaulan yang buruk akan mempengaruhi seseorang yang tadinya baik. Atau bergaul dengan orang-orang bervibrasi rendah dan penuh kenegatifan, selain akan membuang-buang waktu Anda, juga akan menguras energi Anda. Orang-orang negatif akan membuat mental Anda down. Saya tahu, kadang-kadang Anda tidak selalu bisa menghindari orang-orang negatif. Karena satu alasan, Anda terhubung dengan mereka. Tapi saran saya, lakukan hal terbaik yang Anda bisa lakukan untuk meminimalisir, menjaga jarak semampu Anda, dan menghindari percakapan yang menyangkut masa depan Anda, kehidupan pribadi Anda, maupun kehidupan spiritual Anda. Menghindari kenegatifan dengan menghindari orang-orang yang negatif. Lepaskan pikiran-pikiran negatif. Anda bisa melakukan ini jika muncul pikiran-pikiran negatif di kepala Anda. Tulislah itu semua di atas kertas, kemudian hadapi dan tantanglah pikiran-pikiran negatif ini dengan pertanyaan berulang-ulang. Semacam argumentasi atas pikiran-pikiran ini dan bertanya, apakah pikiran-pikiran ini benar? Tanyakan ini berulang-ulang kepada diri Anda. Tidak usah diperdulikan jawaban yang muncul. Di sini Anda dilatih untuk menjaga jarak dengan pikiran dan terlepas dari pikiran-pikiran dan kemudian menjadi lebih sadar. 2. Terbuka untuk dituntun. Kadang saya pernah mengungkapkan kepada keluarga kata-kata semacam ini. Entitas yang membantu saya jumlahnya banyak. Hanya saja mereka tidak kelihatan. Tidak kelihatan di sini dalam tanda kutip ya. Mungkin ini dianggap bercanda. Tetapi saya sebenarnya serius dalam hal ini. Tuntunan bimbingan dari atas. Boleh dikatakan tidak ada tuntunan, saya tidak akan seberani ini melangkah dalam hidup. Bijaksanaan yang berasal dari atas
tuntunan kecerdasan tak terbatas melalui pikiran bawah sadar Anda merespon terhadap permintaan sesuai diri Anda. Mungkin lebih tepat mengartikan ini sebagai tuntunan dari pikiran suprasadar, mengingat kebijaksanaannya. Respon ini mungkin Anda kenali sebagai perasaan batin, firasat yang sangat kuat yang memandu Anda ke tempat yang tepat di waktu yang tepat, meletakkan kata-kata yang tepat di mulut Anda. Bagaimana Anda harus berbicara dan menyebabkan Anda melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat pula. Maka tidak heran Anda akan mendapati seseorang itu penuh hikmat roh dan tahu persis langkah apa yang perlu diambil di dalam hidupnya. Oleh karena dia hidup dengan tuntunan itu dari hari lepas hari. Mungkin Anda pernah berdoa sebelum memutuskan untuk membeli properti untuk tempat tinggal atau memilih pekerjaan atau karir tertentu. Selama beberapa hari Anda melihat seperti tidak ada petunjuk dan tidak terjadi apa-apa sebagai jawaban doa. Kemudian suatu hari jawaban itu mungkin muncul melalui orang lain, situasi, atau Anda bisa merasakan bahwa jawabannya ya atau tidak. Semacam perasaan di hati yang muncul begitu saja tak diduga-duga. Ada dua alasan mengapa kita tidak menyadari tuntunan batin. Yang pertama, ketegangan. Yang kedua, kegagalan untuk mengenali panduan ketika panduan itu datang kepada kita. Jika kita merasa bersyukur, merasa bahagia, percaya diri, dan sukacita, biasanya kita akan mudah mengenali kilasan-kilasan tuntunan yang datang kepada kita. Dan kita juga merasakan dorongan hati untuk menindaklanjuti inspirasi yang datang. Karena itu Anda perlu diam dan santai, agar saat berdoa atau bermeditasi, tuntunan dalam kondisi hati yang tenang bisa jelas. Karena tidak ada yang bisa dicapai dengan ketegangan, ketakutan, atau kecemasan. Kecerdasan ini menjawab saat Anda dalam kondisi terbuka dan santai. 3 tindakan yang diperlukan. Tindakan yang diperlukan di sini adalah tindakan yang selaras dengan inspirasi yang datang atau tuntunan batin tersebut. Menetapkan tujuan kecil setiap hari, termasuk rencana tindakan kecil setiap hari yang perlu diambil sehingga Anda setiap hari menunjukkan kemajuan yang mengarah ke cita-cita dan impian Anda. Ini adalah hidup Anda, nasib Anda, dan ini adalah cita-cita dan impian Anda. Jika Anda tidak ambil tanggung jawab terhadapnya, siapa lagi? Tetapkan tujuan harian, peliharalah pikiran yang positif. Penuhi pikiran Anda dengan sebanyak mungkin pikiran positif yang Anda bisa. Semakin banyak pikiran positif yang Anda miliki, semakin baik. Dan kemudian ambil tindakan yang positif dari hari ke hari yang mengarah ke cita-cita dan impian Anda. Jika Anda membutuhkan uang, ciptakan mentalitas kelimpahan. Ciptakan keyakinan tentang kelimpahan, kemudian ambil tindakan yang selaras. Dengan begitu, ini untuk menggenapinya. Jika Anda ingin hubungan yang sukses, ambil tindakan untuk mencegah hal-hal yang membuat hubungan Anda rusak. Ambil tanggung jawab itu, sebab Anda mampu meresponnya dengan tindakan yang sesuai. Karena orang lain tidak akan melakukannya untuk Anda. Anda dan hanya Anda yang bertanggung jawab untuk hidup, cita-cita, dan impian Anda. Anda dan hanya Anda sendiri yang memilih jalan ini. Anda dan hanya Anda sendiri yang memilih apa yang diyakini. Anda dan hanya Anda sendiri yang memilih suatu kebiasaan. Dan hanya Anda sendiri yang akan ambil tindakan positif. Setiap hari selalu tanya ke diri sendiri sebagai berikut. Tindakan-tindakan kecil apa hari ini yang diambil yang bisa mengarahkan saya ke cita-cita dan impian saya? Tulis rencana tindakan tersebut tiap hari dan lakukan. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-181 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.